إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita turut berduka atas bencana yang terjadi pada saudara kita di Sumatera Utara dan sekitarnya. Bagaimana tidak, kurang lebih 300-an korban yang meninggal dunia, yang itu menyisakan kesedihan dan kepiluan, dan mereka menunggu uluran bantuan dari kita semua ataupun dari pemerintah. Tetapi di balik musibah atau bencana yang terjadi itu juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa hal tersebut bisa saja terjadi pada diri kita. Hal tersebut bisa saja terjadi kepada siapapun. Dan terus kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana? Tiada lain biasanya terjadi karena ulah manusia. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi malam, bahwa bencana-bencana itu terjadi bisa jadi yang pertama jelas karena ulah manusia. Penebangan pohon di sana dan di sini dan dimanapun dia lakukan dalam rangka mencari keuntungan, lupa masa depan bagaimana nasibnya pegunungan. Andai kata tanpa pepohonan akan terjadi bencana, longsor dan lain sebagainya. Keserakahan, rasa kurang cukup itu akan menghindapi siapapun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rasa cukup. Berapapun harta yang dimiliki, kalau tidak ada rasa cukup, ini menjadikan hati tidak puas, hati tidak lega, hati yang akan merasa kurang. Kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Intinya kita minta kecukupan dari Allah, hal-hal yang halal, dan kita minta kepada Allah dijauhkan dari hal-hal yang haram. Dua pelajaran ini berusaha kita amalkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rasa cukup.
Kemudian yang kedua, kenapa terjadinya bencana? Ketika manusia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak, ketika manusia menganggap Allah punya keturunan, ketika manusia menganggap bahwasanya Allah punya ini, punya itu, dalam artian punya bandingan-bandingannya, bandingan-bandingan kesyirikan, dikatakan dalam hadis hampir-hampir saja langit itu pecah, gunung-gunung itu bisa jadi berterbangan, dan lautan-lautan bisa jadi meluap karena dahsyatnya ucapan syirik itu. Dan ini dilakukan biasanya mendekati tahun baru. Banyaknya orang-orang yang merayakan kesyirikan, yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Inilah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya tandingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita melihat fenomena ini, banyaklah kita beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar bencana tidak turun kepada kita sekalian. Kemudian selanjutnya adalah kenapa bencana terjadi? Karena banyaknya kemaksiatan, yang dimana banyaknya kemaksiatan itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang tekun beribadah, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, mencari amannya saja, tidak mau menghalangi, melaporkan kemungkaran-kemungkaran di sekitarnya, baik kemungkaran yang berupa minum-minuman, baik kemungkaran yang berupa perzinahan, baik kemungkaran yang berupa riba, praktek riba. Inilah yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah di suatu dusun Legetang namanya, ya mungkin Jawa Tengahan sana, kurang lebih tahun 1955. Allah berikan pada dusun itu yang kurang lebih 300-an orang penghuninya, Allah berikan gemah ripa, loh jenawi, toto tentrem, kerto raharjo. Dalam artian Allah berikan kelimpahan kenikmatan yang luar biasa, lebih daripada yang lainnya. Tanahnya subur, panennya melimpah, dan lain sebagainya daripada tanah-tanah yang lainnya. Tanah yang lainnya tidak panen, di situ panen. Artinya subur, megah, meriah, kaya raya penduduknya. Tetapi naudzubillah min dzalik, kelakuan mereka mirip-mirip kaum Sodom. Molimo dijalankan di sana, perjudian, perzinahan, riba, dan lain sebagainya. Sampai seorang anak berhubungan dengan ibunya itu hal yang biasa. Naudzubillah min dzalik. Berbagai macam kemaksiatan yang mereka lakukan, dan Allah berikan mereka apa? Istidraj, harta banyak tetapi jatuh dalam kemaksiatan, harta banyak tetapi jauh dari ketaatan, harta banyak tetapi jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan istidraj, dilulu, dilem oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berikan puas-puas mau kamu nikmati dunia, pada akhirnya kamu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, pada malam itu terjadi hujan yang rintik-rintik, disertai hujan deras, kemudian disertai petir dan lain sebagainya, ledakan yang dahsyat. Orang-orang pada enggak berani keluar dari rumahnya. Orang-orang pada takut ada apa itu. Baru besok paginya mereka keluar dari rumah, menyaksikan suatu keajaiban Allah yang luar biasa. Gunung itu biasanya longsor ketika kena hujan, tetapi ternyata gunung itu terbelah. Terbelahnya kayak kue, kayak kerucut yang dipotong tengahnya, kemudian diangkat, diblekno, dimasukkan ke dalam satu desa itu, sehingga desa itu terpendam oleh tanah yang dipotong dari gunung, bukan longsor. Kejadian pada umumnya adalah longsor. Kalau longsor padahal di sebelah gunung itu ada sungai, ada bebukitan, tetapi tidak jatuh ke situ, seakan-akan tanah itu diangkat,
dan diblekno, ditumpahkan kepada dusun Legetang itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. 300-an orang tewas di situ. 300-an orang meregang nyawa di situ. Dan ini merupakan hal-hal yang mengagetkan penduduk di sekitarnya. Inilah peringatan bagi siapa? Bagi kemaksiatan yang overdosis, melampaui batas. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita sekalian dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bencana, mara bahaya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, penyebab bencana yang selanjutnya adalah banyaknya seorang anak tidak patuh kepada orang tuanya. Banyaknya seorang anak yang menjadikan orang tuanya budak. Banyaknya seorang anak yang tidak pandai bersyukur kepada orang tuanya. Inilah yang menyebabkan terjadinya bencana. Betapa tidak menghadapi tahun baru, seorang anak walaupun dia sudah berpenghasilan, sudah bekerja, dia bela-belani untuk pergi ke wisata mungkin ratusan ribu bahkan jutaan, daripada menafkahi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia dan tidak mampu. Inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tua yang terlantar sehingga harus dilarikan ke panti asuhan. Ada kisah seorang ibu-ibu yang usia 75 tahun. Dia punya 12 anak. Tidak ada satupun anaknya yang mau merawat ibunya. Sehingga seorang ibu ini jualan mainan itu pun kalau laku dia baru bisa makan. Dan 12 anaknya tidak ada yang sanggup untuk merawat ibunya. Akhirnya dibawalah dia ke panti asuhan. Bagaimana tidak sakit hati seorang ibu, seorang tua yang ditinggalkan oleh anaknya yang selama ini dia rawat dari kandungan sampai melahirkan, harus meninggalkan orang tuanya begitu saja tanpa rasa terima kasih, tanpa rasa belas kasihan, seakan-akan orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu, yang sudah tidak berdaya, seakan-akan mereka anggap itu sampah. Padahal itu adalah pintu surga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dirawat, diperbaiki gizinya, dituntun sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, selalu ketaatan, ketakwaan dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. واتق اللهم رابطتها وأدم الدهوات سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.